Selamat pagi rekan-rekan, baik dosen tim teaching dari mata kuliah Data Warehouse, Bu Serlina dan juga Bu Maya. Kemudian juga selamat pagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Tekon yang mendapat mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Selamat mengikuti perkuliahan ya, baik di kampus ataupun yang mengikuti perkuliahan via Zoom ya atau via YouTube dimanapun berada. Ya, di pertemuan hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-6 ya, yang sebenarnya ini sudah minggu ke-7, tapi kita baru memasuki pertemuan yang ke-6 dan di sini kita akan membahas mengenai desain data warehouse. Jadi desain dari data warehouse ini ada beberapa tahapan ya yang harus dilakukan. Dari tahapan-tahapan ini nanti data itu yang sudah tersimpan di dalam data warehouse, dalam hal ini berbentuk kubus multidimensi ya, nanti akan terlihat atau bisa dilihat di bagian akhir dari desain data warehouse. Jadi tujuannya ini untuk memvisualisasikan data supaya data itu bisa terlihat dengan jelas. Kemudian diawali dari mana? Desain data warehouse ini dimulai dari mana atau diawali dari mana? Yang pertama itu di sini ada desain data warehouse. Ya. Jadi desain data warehouse itu kita desain dulu mana tabel-tabelnya yang akan kita pilih untuk kita tampilkan, yang akan ditransformasikan ke dalam data warehouse. Kemudian yang kedua, dari tabel-tabel itu pilih mana saja yang akan kita pakai untuk menjadi sebuah fakta atau tabel fakta ataupun tabel dimensi. Nah, jadi setelah di desain data warehouse-nya kita melakukan yang namanya extraction, transformation, and loading atau ETL. Jadi mengekstrak data itu memilih datanya. Jadi yang ada di tabel itu misalkan tabel penjualan berbasis online misalkan ya, tabel penjualan berbasis online itu nanti ada data produk. Nah, data produk ini nanti dipilih ya, informasi dari data produk mana yang akan kita gunakan ya, kita pilih dari data warehouse-nya atau desain data warehouse-nya. Misalkan kita pilih berdasarkan ID produknya, nama produknya, brandnya. Untuk informasi yang lain, contohnya field-field yang tidak digunakan ya, itu tidak dipilih. Kemudian dari dimensi penjualan, misalkan waktu dan lokasi penjualan, nah ini adalah field-field yang dibutuhkan saja ya. Ya, jadi pilih mana yang akan digunakan dan hilangkan yang tidak akan digunakan. Ya, extraction. Kemudian transformation. Ya, proses transformasi ini dari data yang sudah diekstrak tadi dan dari tabel-tabel database itu ya. Kemudian ditransformasikan, artinya dipindahkan atau dibuat replikasi atau kopiannya. Karena nanti data warehouse ini tidak boleh mengganggu transaksi-transaksi yang sedang terjadi. Ya. Sementara data warehouse ini kan data yang sudah berhenti ya. Jadi kalau kita ingin mengolah atau online analytical processing ya, itu kita harus menganalisis data yang sudah berhenti. Ya, bukan data yang sedang berjalan. Ya, jadi kita buat kopiannya dulu per hari ini, misalkan di jam ini, nanti kita copy, di analisis. Nah, makanya kita harus mengcopy data yang sudah kita pilih tadi, yang sudah diekstrak, ya berdasarkan tabel dan atribut-atribut yang dipilih.
OLAP ini nanti dipakai untuk analisis ya, analisis processing ya. Kalau jadi yang dianalisis itu tadi ya dari data warehouse ya. Ya kalau data yang sedang berjalan itu kan ada di dalam database ya. Ya, setelah proses ini ya, setelah ditransform dan di load ya, itu nanti dibuatkan suatu dimensi ya. Nah, dimensi-dimensi ini nanti dimensi berdasarkan waktu ataupun berdasarkan tahun, apa, lokasi ya, waktu dan tahun misalnya. Berdasarkan lokasi, misalnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ya cabang A, cabang B, atau di kecamatan mana, kecamatan mana. Nah, dibuatkan suatu dimensi untuk membuat data ini menjadi kubus. Nah, sehingga data penjualan itu nanti ada produknya, ya produk tersendiri, juga ada beberapa kolom ya, ada nama produknya, ID produknya, harga, terus satuannya, ya, misalkan berapa box atau berapa piece atau berapa kilo atau berapa liter. Kemudian juga ada waktu penjualannya, ada lokasi penjualannya ya. Nah, kemudian dari grid dimensi selesai ini dibuat grid kubus ya. Jadi ini datanya sudah berbentuk data multidimensi. Jadi di tahap inilah disebut sebagai desain dari data warehouse. Nah, setelah kubus ini jadi, artinya data sudah terkumpul di situ seperti kubus ya, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Baru bisa dilihat datanya. Setelah bisa dilihat datanya, baru digunakan atau bisa digunakan untuk proses analisisnya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pertama di desain data warehouse ini. Di sini kita harus membedakan antara logical design dan physical design. Kalau logical design berarti kita membuat desain secara logis atau masuk akal. Dan dia biasanya menggunakan IR diagram. Ya, digambarkan menggunakan IR diagram. Kemudian logical design ini kita mencoba mencari objek-objek yang penting atau entitas. Ya, atau objek-objek yang ada di dalam sebuah lingkungan ya. Dalam ini lingkungan database-nya ya. Nah, entitas ini nanti akan menjadi tabel-tabel di dalam database-nya. Contohnya ini ada entitas produk, ada entitas konsumen, ada entitas penjualan. Itu disebut sebagai objek-objek atau tabel-tabel yang ya ada di dalam database ya. Nah, kemudian nanti setelah kita mencari objek-objek itu ya, di dalam database itu, di dalam sebuah tabel, nanti di setiap tabel itu memiliki atribut atau fieldnya ya, field atau atribut. Ini bisa dipilih saat kita membuat desain data warehouse-nya. Jadi mana yang perlu diambil dan mana yang tidak perlu diambil. Atribut ini contohnya ya tadi ya, ada kode produk, nama produk, harga produk, brand produk, kemudian satuannya ya, berapa kilo, satuannya apakah kilo atau piece atau yang lainnya ya, satuan-satuan yang lain. Nah, setelah itu membuat relasi. Jadi tabel-tabel yang ada di dalam database tadi direlasikan ya. Karena kita kan membuat IR tadi ya, IR diagram, entity relationship diagram. Jadi entitas-entitas itu nanti akan direlasikan. Contoh misalkan konsumen membeli produk ya. Jadi konsumen itu kan juga merupakan konsumen, entitas ya. Jadi objek entitas dari konsumen, dan produk itu juga merupakan entitas. Nah, jadi antara konsumen dan produk itu ya nanti bisa direlasikan. Ketika konsumen membeli produk, itu nanti akan ada tabel baru
transaksi misalkan ya. Misalkan di konsumen ini ada atribut ID konsumen, nama, alamat. Nah, sedangkan di produk itu biasanya ada ID produk, nama produk, mereknya. Nah, pada saat produknya dibeli ada relasi. Produk ini dibeli oleh konsumen itu. Ya, jadi ada relasi antara yaitu konsumen membeli produk. Nah, untuk merelasikan antara tabel konsumen dan tabel produk membutuhkan yang namanya kunci. Nah, kunci yang dipakai untuk transaksi ini disebut primary key, kunci primer. Nah, setelah tabel ini direlasikan ke dalam tabel baru, di tabel penjualan untuk dicatat, nanti akan muncul kunci baru lagi, yaitu ada ID transaksi. Ya, jadi ada ID konsumen ya, terus ada ID produk dan juga ada ID transaksi. Nah, kemudian produk apa yang dibeli, jumlah pembelian, ya, terus jumlah produk ini tentunya juga berkaitan dengan jumlah stok ya, jumlah produk yang dibeli itu kan tidak boleh lebih dari jumlah yang ada di stok. Misalkan stoknya tinggal 10, kok konsumen ini beli 15, itu kan nggak mungkin. Nah, setelah kita membuat relasi seperti itu, atau yang kedua di sini ada physical design. Ya. Jadi bagaimana kita bisa merubah desain logic ini ke dalam logic design objek-objek database secara fisik. Jadi kan database itu bentuknya file. Nanti file itu disimpan dalam hard disk. Jadi disimpan ke dalam hard disk. Hard disk itu kan physical design ya, karena hard disk berbentuk fisik. Nah, kita bisa menggunakan SQL Server, Oracle ya. Nah, itu meskipun nama database yang berbeda-beda, nanti itu tetap disebut sebagai physical design. Jadi kita bisa merubah logical design yang menjadi physical design, yaitu berubah menjadi database. Nanti di dalam database ini ada tabel space atau area di mana database ini disimpan, kemudian juga ada nama dari tabel-tabel database-nya, kemudian ada integrity constant, ya, atau integritasnya di dalam database itu. Misalkan kalau ada transaksi pembelian, berarti nanti akan menambah data di dalam penjualan, dan di dalam inventory gudangnya itu akan mengurangi stoknya. Ya. Jadi kalau barang dibeli konsumen itu kan otomatis mengurangi apa? Mengurangi stoknya ya di inventory, dan akan menambah di dalam tabel penjualannya. Nah, kemudian yang kedua ada extraction, transformation, and loading atau ETL. Ya, jadi ETL ini proses yang mengekstrakan data dari sumber data yang kemudian dimasukkan ke dalam data warehouse. Setelah kita pilih tadi yang mengenai tabel-tabel apa saja yang akan diambil, ya, proses yang kedua di sini kita bisa untuk pengekstrakan. Nah, ini dilakukan disesuaikan saja dengan analisisnya. Ya. Semakin banyak data yang kita pilih atau semakin panjang
semakin panjang durasi waktunya itu, maka nanti hasil analisisnya semakin akurat ya untuk meramalkan di kemudian hari atau yang akan datang. Nah, untuk mengekstrak ini kita bisa menggunakan data transformation service atau DTS ya, dari MS SQL Server. Ya, jadi kita bisa menggunakan SQL loader dari Oracle ya, misalkan ya, atau mengambil data dari tahun ini sampai tahun itu. Kalau teman-teman biasanya menggunakan apa ya untuk database-nya, Oracle atau MySQL? Ya, itu sebenarnya fungsinya sama ya, tapi dari perusahaan yang berbeda. Tapi ada beberapa fitur yang berbeda juga antara Oracle dan MySQL. Tapi intinya kuncinya sama sih. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah membuat dimensi. Ya, jadi kita setelah melakukan extraction, transformation, dan loading tadi, kita jadi dimensi ini sebuah struktur yang berbentuk dari satu atau lebih hierarki yang mengkategorisasi data, mengkategorisikan data. Nah, jadi nanti struktur ini akan berkelompok-kelompok kategori. Kemudian harian ya. Terputus tadi. Oke, saya lanjutkan. Jadi beberapa tahun transaksi dan juga beberapa cabang. Nah, dimensi ini terbentuk dari satu atau lebih tabel. Ya, setiap kolomnya merepresentasikan level pada hierarki. Jadi itu ya tadi ya, lebih satu tabel karena tadi bisa dilihat dari tahunnya atau lokasinya. Ya, selanjutnya di sini ada alur pembuatan dimensi. Ya, yang pertama itu menentukan nama dimensinya. Ya, ditentukan nanti nama ini berdasarkan apakah tahun ya atau bulan atau kabupaten atau kecamatan. Nah, setelah itu memilih skema dimensi. Nanti strukturnya itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian nanti memilih tipe dimensi. Ada beberapa tipe dimensi sesuai dengan kebutuhan di dalam analisisnya. Nanti kemudian baru memilih tabel. Ya. Memilih tabel, setelah itu kita bisa pilih level. Tadi yang disebutkan ada level-level ya, level-level dimensi waktu, lokasi. Nah, kemudian mungkin ada dimensi lainnya. Nah, itu dipilih sesuai dengan kebutuhan analisisnya. Lalu menentukan hierarkinya dan menentukan relasinya. Ya.
Jadi kalau hierarki ini sudah dibentuk, baru bisa menentukan relasinya. Nah, setelah selesai menentukan hierarkinya, kita menentukan kubus. Ya, jadi kubus ini bisa untuk melihat dari sisi mana saja ya, sesuai yang telah kita buat ya tadi ya di dalam dimensi. Yang mana ini untuk kubus ini bisa menentukan nama kubusnya pertama ya. Kemudian memilih tabel fakta yang mana yang akan dibuat kubus ini ya. Kemudian memilih measure dan memilih dimensi, yaitu tahapan-tahapannya. Oke ya, ini kita sudah membahas beberapa ya dari pengantar, terus data model dari multidimensi, ada pertimbangan dalam membuat desain, kemudian implementasi desain, mengatas desain, dan contoh desain. Nah, di awal ini perlu diingat bahwa database itu data warehouse ya, database itu terpisah dari database untuk operasional. Itu sudah saya ucapkan berulang kali kalau di dalam data warehouse itu database-nya sudah paten ya, sudah tidak terjadi transaksi lagi ya, sedangkan kalau yang masih terjadi transaksi itu ada di dalam database operasional. Datanya bisa berubah-ubah setiap saat mengingat data itu masih digunakan. Tapi kalau data warehouse itu sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak ada operasional lagi. Ya, ini ada data warehouse versus data transaksi ya. Kalau di dalam data warehouse ya, atau OLAP ini ya, didesain multidimensional data model. Sedangkan di dalam transaksi atau LTP untuk analisis ya, sama-sama untuk analisisnya ya. Cuma di sini desain untuk entity relationship diagram atau ERD. Nah, jadi kalau data warehouse itu menggunakan OLAP ya, dia bisa menggunakan data kubus multidimensi, bisa dilihat beberapa sudut pandang. Sedangkan di dalam transaksi yaitu OLTP ya, karena masih terjadi transaksi ya, meskipun masih transaksi itu juga bisa dianalisis ya. Nah, dia menggunakan entity relationship diagram ya. Nanti kalau di mata kuliah database nanti Anda bisa membuat relasi-relasi itu ya, itu menggunakan ini ya. Tapi kalau yang di dalam mata kuliah data warehouse, nanti model yang dibuat adalah multidimensi. Nah, terus apa sih tujuannya data warehouse ini? Ya, supaya efisiensi waktu query-nya. Ya, maksudnya gimana sih? Kita membaca data, itu waktunya lebih cepat dibandingkan menggunakan database. Ya, karena dengan data warehouse kita bisa menentukan tabel faktanya, diikuti dengan tabel dimensi ya, karena relasinya ada satu tabel dengan tabel yang lain ya, atau berbentuk star ya, atau snowflake ya. Jadi nanti bisa lebih jelas dilihat ya, meskipun data ini ada beberapa tahun, ada beberapa tempat, ada beberapa waktu ya, beberapa dimensi, ini saja kita bisa lihat dengan menggunakan kubus tadi. Nih ya, tujuan efisiensi waktu query-nya. Kemudian untuk OLTP ini efisiensi space ya, karena OLTP itu kan datanya sedang terjadi, sedang ada transaksi, sehingga dia lebih sedikit ya. Yang pastikan itu kalau sudah 1 bulan atau 1 tahun baru data ini digudangkan. Nah, apakah multidimensional modeling ya, object subject oriented
Ya, melihat data dari berbagai profestik atau stok. Contohnya dari stok penjualan. Ya. Artinya kalau kita ingin melihat data dengan sudut pandang berbeda, kita bisa mendapatkan informasi itu dengan lebih cepat dibandingkan database dan sudah sesuai dengan kebutuhan di dalam analisis. Karena versi tertentu yang dipilih, yang tampil itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi yang tidak dibutuhkan itu kita buang. Ya, jadi tidak akan masuk di dalam data warehouse. Maka di sini nanti kita bisa melihat berdasarkan subjeknya. Apakah subjeknya ini kebutuhan kita untuk stok, ya, ataukah untuk sudut pandang penjualan. Nah, ini kita akan mendapatkan informasi-informasi yang khusus saja. Kalau stok ya berkaitan dengan stok, kalau penjualan ya berkaitan dengan penjualan. Nah, di dalam multidimensional modeling ini dia berisikan data-data yang telah tervalidasi, ya, yang telah terpilih-pilih sebelumnya, yang sudah tidak digunakan dibuang saja. Terus historical, ya. Misalkan ingin diambil berapa rentang waktu terakhir, misalkan 2 tahun terakhir atau 3 bulan terakhir, ya. Dan data ini terintegrasi, ya, yang sudah dijelaskan tadi bisa diintegrasikan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya sehingga nanti mudah diakses. Dan data ini direpresentasikan dalam bentuk data kubus sehingga nanti bisa dilihat dari berbagai dimensi. Ada beberapa tampilan X, Y, dan Z-nya. Oke, apakah data kubus? Data kubus itu adalah representasi kumpulan data dalam multidimensi. Meskipun namanya cube, namun dapat merepresentasikan data dalam n dimensi, dalam jumlah banyak dimensinya. Tidak hanya X, Y, Z ya sebenarnya ya. Tapi kita bisa melihat di baliknya. Ya, kalau kubus itu kan ada berapa sisi berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, ada 6 sisi. Nah, dari kalau kita putar, kita bisa melihat X, Y, Z. Kalau kita putar ke sini, oh ternyata ada W-nya. Kalau diputar ke sini ada N-nya. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat tabel itu kan hanya ada X, Y saja, ada baris dan kolom. Tapi kalau kubus itu kan ada baris, kolom, dan juga ada tingginya ya, panjang, lebar, dan tingginya. Nah, kemudian tinggi ini nanti bisa digeser, kan kubus itu kan ruang apa namanya, ada isinya, ruang bangun ya. Kita bisa geser, kita bisa melihat dimensi-dimensi yang lain. Logikanya seperti itu. Ini contoh dari data kubus ya, 0 dimensi misalkan total penjualan sampai sekarang. Ya. Ada total, ini langsung nilainya di sini, itu 0 dimensi. Tapi kalau 1 dimensi total penjualan untuk waktu tertentu, waktu 1 ya terjual misalkan AAA, waktu 2 terjual sekian, waktu 3 sekian. Ini 1 dimensi. Ya. Tapi kalau 2 dimensi total penjualan pada waktu tertentu untuk barang tertentu. Waktu yang pertama barang 1 terjual berapa? Waktu yang kedua terjual berapa? Ya. Barang ketiga misalkan nanti juga ada, dan seterusnya. Ya, ini 2 dimensi seperti itu. Kemudian kalau 3 dimensi yang kita bahas ini, ya kan tadi di situ ada barang 1, barang 2, dan waktu 1, waktu 2. Nah, kita bisa menambahkan lokasi. Ya, lokasi 1 ini misalkan di Kabupaten Semarang, lokasi 2 di Kabupaten Kendal, lokasi 3 ada di Ambarawa atau Ungaran, ya 4-nya di Salatiga misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti kita bisa melihat di setiap lokasi ini ada waktu ini untuk barang ini terjual berapa. Tinggal klik di sini atau kita lihat seperti itu ya. Atau ini di sisi 1 dari kubusnya, ini sisi 2 dari kubusnya, sisi 3 dari kubusnya, sisi 4 dari kubusnya. Nah, sedangkan kalau 4 dimensi total penjualan pada waktu tertentu untuk barang pada lokasi tertentu oleh penjual tertentu. Nah, ini di sini ada penjualnya. Ya, penjual 1, penjual 2, ya nanti bisa digabungkan ya. Jadi kalau diklik penjual 1 yang tampil penjual 1-nya.
Ya sebenarnya ini lebih memperingkas tampilan ya. Jadi yang fokus utamanya nanti hanya bisa melihat satu ini di lokasi penjual satu, di lokasi satu itu barang apa saja yang terjual. Kita tidak bisa melihat barang lokasi 2, lokasi 3, 4 kalau belum kita pilih ya, belum kita seleksi. Cara untuk menyimpanannya aja biar rapi gitu. Nah, bagaimana membuat multidimensional data model? Ya, jadi yang pertama kita ada tabel ya. Tabel dalam data multidimensi dibagi menjadi dua macam. Ada fakta tabel, ya measure, dan juga ada dimensi tabel atau atribut sumbunya. Ya, itu ya, ada dua macam. Tabel fakta ini nanti yang akan menampilkan hasil pengukuran measure. Jadi mengukur penjualan misalkan, di situ akan muncul produk ya, berapa banyak yang dijual, di lokasi mana, dan siapa penjualnya. Nah, dimensi dari tabel ini tuh akan menjelaskan dimensi-dimensi yang lain. Ya, dimensi tabel ini. Ya, dari tabel itu nanti bisa menjelaskan tadi di mana lokasinya terjual atau siapa penjualnya, waktunya kapan. Ya. Kemudian skema ini adalah cara kita menyusun data multidimensi ini ya, atau membentuk relasi dari tabel fakta ke tabel dimensi. Kita bentuknya dalam skema apa? Ada 3 di sini, ada star skema. Skema ini berbentuk seperti bintang ya. Jadi ada tabel fakta di tengah satu, kemudian dikelilingi tabel dimensi. Ini yang sudah pernah saya jelaskan ya. Kemudian juga ada snowflake skema, ini sama seperti star, cuma di bagian yang mengelilingi tabel utamanya itu dia memiliki subdimensi, jadi bentuknya seperti butiran salju ya. Nah, yang terakhir ada fact constellation skema, berarti di sini ada lebih dari satu tabel fakta yang kemudian dikelilingi tabel dimensi, dan ini campurannya sebenarnya, gabungan antara star skema dan snowflake skema, disebut sebagai five constellation skema. Nah, kita lihat di sini ini adalah data kubus dan skema multidimensi. Ini adalah yang tengah ini adalah measure-nya, tabel faktanya. Jadi kubus ini memiliki nilai-nilai dimensi A, B, dan C. Jadi dimensi ini menjelaskan yang kita sebut atribut sumbu itu ya, sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Y. Ya, atribut sumbu kubus. Nah, ini contoh dari skema star ya, yang mana di sini ada tabel faktanya, dia terhubung ke tabel-tabel yang lainnya, dan tabel-tabel yang lain itu tidak terhubung ke tabel luar, ya, hanya terhubung ke tabel fakta yang ada di tengah saja. Nah, sedangkan kalau ini juga sama star skema, kalau snowflake skema ini tabel-tabel yang di luar, atribut sumbunya tadi ya, sumbu tabelnya itu memiliki sub ke tabel yang lain. Oke. Dan ini adalah gabungannya, constellation ya, skema ya, dimana di sini ada tabel faktanya ya, sales, ada time, ada brand ya,
itu kan memiliki apa namanya sumbu-sumbu yang atau dimensi-dimensi ya. Kemudian di sini ada dimensi item, lokasi ya. Itu untuk item dan lokasi ini memiliki sub sub tabel lagi, ya, shipping, ada shipper ya. Nah, item ini terjual di waktu kapan ya. Terus shippernya ya. Shipper ini kan berkaitan dengan lokasi ya. Dan ini shipping ini bisa berhubung ke tabel yang lain ya, tabel dimensi yang lain. Nah, jadi ini disebut sebagai gabungannya. Oke, ini ada struktur data warehouse multi tab yang mana ini adalah sumber. Ini kita membahas ulang ya yang pernah saya bahas di pengantar ya. Jadi ini sumber-sumber datanya yang bisa kita analisis ya. Ada dari DBMS atau database per bagian, per divisi ya, per departemen ya, kemudian disimpan ke dalam extract, transform, load, refresh ke dalam data warehouse, yang mana data ini disimpan berdasarkan data mart ya, antar bagian per bagian. Kemudian nanti di dalam sini kita bisa lakukan OLAP, analisis ya, hasilnya nanti analisis query, report, data mining ya, menggali data ya, kita dapat pengetahuan. Kalau menggali tanah kita mendapat emas. Oke, kiranya seperti itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada mungkin ada yang ingin ditanyakan dari 605 Ungaran. Karena belum ada, Pak. Mohon maaf, di sini masih cukup berisik pembangunan. Oh gitu. Baik, siap Bu. Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bu Maya dan Bu Lena? Sementara belum ada. Oh iya. Dari Bu Lena juga belum ada. Ya, jadi itu untuk pertemuan hari ini berkaitan dengan desain data warehouse. Dan kemudian ya sebenarnya kita masih ada satu pertemuan lagi ya. Cuma nanti mengikuti dosen pendamping yang ada di cabang masing-masing. Apakah untuk pertemuan hari ini kita presensi di pertemuan 6 dan 7 atau minggu depan kesepakatan mau diisi dengan materi lain. Mungkin dari Bu Maya dan Bu Lena ada usulan? Kalau untuk saya yang kosong itu, ya udah lah, Pak. Maksudnya minggu depan kita udah prepare untuk pertemuan 8 ya. Iya, sebenarnya kan itu minggu depan sudah minggu tenang sebenarnya. Ya udah minggu tenang aja. Oh ya gitu ya. Berarti ini pertemuan eh, 7-nya kosong gitu ya. Atau mau diisi Soalnya materi? gini, Pak, rata-rata ada yang juga magang itu, Pak. Nah iya itu. Benar. Ya kan, Sama. percuma juga kalau kita isi, mereka juga ya segitu-segitu aja gitu, melihat